Nih, apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Jaga diri kalian, aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga, ada tuh Ustadz, orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, nggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya, perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin taklim? Biar dia di sana juga rajin taklim. Siapa tahu ketemunya di taklim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Jadi kalau saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustadz foto dong, gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, nggak enak tuh ditolak. Udah Ustadz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilkan lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun nggak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita, sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama, dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, Ustadz boleh tanya? Jam 12 malam, ini Ustadz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang. Larut gitu, nggak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita nggak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Lanjut lagi. Nah ini penting banget nih. Kekasih itu atau pasangan itu hadiah dari langit. Jadi jangan ditolak. Kalau ada yang datang itu jangan ditolak. Kenapa? Itu hadiah dari langit yang datang kepadamu. Sehingga terimalah dia. Nggak usah terlalu banyak syarat lah. Kenapa? Karena emang itu hadiah dari Allah SWT untuk kita. Kenapa? Dalam kehidupan berumah tangga itu banyak indahnya ketimbang yang masalahnya. Ini saya ceritain dikit nih. Bedanya ngejomblo dengan, kan saya udah ngerasain dua-duanya nih. Masa jomblo dengan masa udah menikah. Beda banget. Kalau ada orang yang pelampiasannya misalnya dengan musik. Saya juga dulu vokalis. Musik ini, musik itu. Bahkan saya lintas genre itu. Pernah genre ini, genre itu ganti-ganti. Asik sih ngemusik itu. Tampil, perform dan segala macam, lomba terus juara itu asik. Tapi gak ada yang lebih asik daripada kalau kita udah menikah. Tanya sama Diki. Main bola asik gak Dik? Asik banget main bola, main futsal. Kan itu hobinya Diki banget tuh. Tapi gak ada yang lebih keren daripada setelah menikah. Yang senang surfing gitu.
Saya juga udah nyoba tuh. Surfing di Batu Karas, asik sih. Atau saya pedal di Danau Kota Baru Parahyangan, emang asik. Dan bahkan saya senang banget surfing misalnya, walaupun belum jago, tapi tetap aja papan surfing itu tidak lebih keren daripada istri kita. Ombak itu tidak lebih keren daripada pernikahan. Jadi tetap aja menanti ombak itu keren. Tetapi menanti datangnya istri kita dengan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh cinta, itu jauh lebih keren. Bagi yang senang surfing. Yang senang main skateboard gitu misalnya, aksi segala macam, asik memang, tapi nggak ada yang lebih asik daripada setelah pernikahan. Pokoknya saya udah coba beberapa kegemaran anak muda, saya coba, ini yang jomblo-jomblo ada yang melampiaskan dengan skateboard, dengan musik, dengan olahraga renang, dengan olahraga sepak bola atau futsal, dengan surfing, dengan ke hutan, dengan naik gunung, dengan apa segala macam. Saya udah coba beberapa diantaranya, tetapi tetap saya berkesimpulan, tetap aja nggak ada yang lebih asik daripada setelah menikah. Itu asik banget. Dan itu bisa lebih sering daripada surfing. Surfing kan nunggu ombak kan ya. Aduh nggak ada ombak kok, pas baca di forecast minggu depan ombaknya cuma setengah meter gitu misalnya. Udah gitu setengah meter doang, nggak bisa datang. Terus lihat lagi seminggu nggak ada. Kalau dengan pernikahan itu Allah SWT menyediakan untuk kita kasih sayang itu 24 jam. Kasih sayangnya 24 jam, dan itu halal banget. Kita mau selebay apapun itu halal gitu. Mau lebay selebay-lebaynya tuh halal gitu. Dan saya senang banget lebay sama istri saya itu luar biasa. Sehingga istri saya lagi marah besar, pas saya lebayin, langsung dia hilang marahnya. Dia sampai dia bilang gini, saya kok bisa ya udah lagi marah-marah banget jadi senang lagi sama kamu. Ya aku gitu loh gitu. Jadi bisa aja gitu. Lagi marah besar aja langsung ini lagi, langsung ketawa-ketawa lagi, langsung bareng-bareng lagi. Dan bagi saya pribadi ini maaf manas-manasin dikit. Setiap saya pulang dari kajian itu, saya selalu merasa bisa istirahat di rumah saya, karena yang menyambut saya itu bidadari dan langsung dipeluk, dan itu hangat banget. Belai tangannya itu, tangan istri kita tuh mukjizat banget loh. Hangatnya itu bukan hangat karena panas dalam, hangatnya cinta banget tuh. Saya kalau udah dibelai sama istri saya di sini tuh langsung tidur. Jadi luar biasa. Makanya maaf ya kalau kadang-kadang agak nggak bisa salat tahajud, itu efek dari mawaddah sakinah mawaddah rahmah itu. Pokoknya jangan lama-lama deh, nggak jomblo deh. Enak banget setelah menikah. Tanya sama Widi, tanya sama Diki, tanya sama beberapa orang tuh luar biasa. Belum lagi nanti kalau kita pacaran di jalan-jalan. Gimana tuh? Saya ke Braga misalnya duduk di kursi-kursi itu kan. Sama istri saya duduk, ngobrol. Orang-orang duduk kan malu-malu tuh, ntar lewat orang tuanya dimarahin lagi tuh. Kalau ini biasa aja kita. Malah foto-foto selfie bareng berdua. Itu udah halal banget. Jalan pegangan tangan halal. Kalau misalnya nonton gitu sambil pelukan itu halal, tapi jangan berlebihan ya, karena di tempat umum. Intinya itu boleh, bahkan sunnah Nabi pernah nonton sebuah acara ketika lebaran sama Aisyah kan, yang Aisyah menaruh dagunya di pundak Rasulullah, artinya boleh nonton bareng dan agak-agak mesra di tempat umum selama tidak berlebihan. Untuk nunjukin apa? Menikah itu lebih keren dari pacaran. Ternyata pacaran setelah halal itu keren banget ketimbang pacaran sebelum halal. Walaupun nggak tahu sih pacaran sebelum halal. So nggak pernah. Maksudnya ya Allah alam lah ya. Soalnya banyak batasan. Pernah dulu saya ketika masih belum nikah ada ketertarikan lah. Tapi banyak batasan kan ya. Aduh mau jalan bareng ntar ketahuan sama emak. Habis saya tuh kalau ketahuan emak saya kan suka bawa kayu gede gitu tuh. Kalau ketahuan. Karena orang Aceh tuh suka gitu. Abang langsung bawa kayu tuh, lari saya tuh. Kalau ketahuan mana bahaya nih, bisa habis saya ntar di rumah dan segala macam. Banyak batasan, nggak boleh jalan bareng. Kalau mau ketemu sama dianya misalnya ketemunya pas kerja kelompok kan nggak enak banget ya. Kerja kelompok ngebahas teori fisika tapi ketemuan hangoutnya teori fisika itu nggak enak banget. Tapi kalau udah nikah bebas mau ketemu di mana aja. Ketemu di mana kita, di bintang berapa terserah. Ini bebas banget, artinya nikah itu keren banget. Nikah itu luar biasa. Kalau saya benar-benar kata Allah, pernikahan itu bukti-bukti di antara bukti-bukti kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu benar banget. Allah itu baik banget dengan menciptakan atau mensyariatkan pernikahan. Saya bersyukur banget mendapatkan nikmat pernikahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu bisa melepaskan lelah saya kalau saya pulang ke rumah dan melihat bidadari saya di rumah, Khadijah dan Aisyah. Mau ngerasain yang nggak usah dibahas deh yang itu-itunya. Intinya, ayo, asiknya punya pacar halal. Saya sering di grup tuh manas-manasin. Kita ngomongin ini, ngomongin itu. Saya mah, hobi saya mah mikirin cewek aja deh.
cewek yang ada di rumah saya yang cantik banget, yang keren banget, dan kita bisa ngasih dia hadiah apa aja, kita nggak, kalau belum nikah banyak hal yang kita akan mikirin aja udah jadi dosa. Ngelihat dosa, apalagi ngerasain dosa banget tuh kan ya. Tapi kalau udah nikah, mikirin pahala, ngelihat pahala, ngerasain itu pahala banget gitu. Jadi semuanya berpahala. Intinya, jadi jangan ditolak. Kalau ada yang datang kepada yang cewek-cewek, terima aja. Yang datang, kamu siapa? Saya calon imam kamu. Oh ya, gitu. Pede banget sih ngomong kayak gitu. Terima aja, nggak usah ditolak-tolak. Kalau ada cewek yang ngasih CV ke saya, kalau bisa nggak ada syarat deh. Saya menerima apa aja lah Ustadz. Bukan karena berputus asa ya, karena memang itu anugerah dari Allah dan kita harus bersyukur kalau ada yang datang menghampiri kita. Jangan banyak terlalu khawatir nih kalau gini gimana, kalau gitu gimana, nggak usah. Tawakal aja sama Allah dengan syarat kita udah ta'aruf dengan cara yang syar'i, tanya ke seorang Ustadz, kira-kira recommended nggak? Recommended nih. Misalnya saya bilang nih, ada seorang cowok, dia tuh anak Vespa banget. Bertahun-tahun kemana-mana sama Vespa yang belakangnya masih kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ya udahlah, saya mah di masjid aja kayak Julaibib, ngafal Quran, belajar tahsin. Ini cowok menurut saya sih ideal banget ya untuk jadi seorang suami dan ayah gitu ya. Coba berdiri dulu, Vel. Jadi itu kalau menurut saya nih, saya aja banyak terinspirasi dari Vela. Terinspirasi apanya? Saya kan kadang-kadang semangat mengulang hafalan itu jadi kurang karena namanya juga manusia, iman lagi turun. Pas ngelihat Vela lagi murajaah hafalan di pojok Masjid Al-Latif, Vela aja hafalannya tuh keren banget, Al-Ankabut gitulah. Al-Ankabut itu kan susah banget, dia udah hafal. Akhirnya semangat lagi. Ini kan ideal banget nih buat suami sama ayah nih. Nanti anak kita diajarin sama Vela. Tahsin 2 ya Vela, luar biasa. Kayak gitu-gitu, jadi gak usah terlalu banyak. Di Al-Latif tuh banyak stok loh. Ini baru ketahuan satu nih, ada yang lebih dahsyat lagi nih. Jangan ditolak. Jadi insya Allah Al-Latif ini akan menjadi jalan bagi turunnya hadiah dari langit nih buat para jomblowati nih. Insya Allah datang dari langit lewat Masjid Al-Latif. Dan lihat aja nih wajah-wajahnya keren-keren semua.